Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi khususil ghabirin wa ja'alaha ibratan lit-tabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bi makarimil akhlaq wa mahasinus sifat wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittakhadhu siratahu ibsan li nashriddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat wa ma'na wallahu a'lam. Wa qala aydan la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-ayat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di aula ini, di mana kumpulan ini sanes sakumpul-kumpulna ya, sanes sakumpul-kumpulna ya, sakumpul-kumpulna sembarangan kumpul teu aya sanes adik. Kemudian kita ngagungkeun ka dilahirkan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan 2 kali bahwa jangan sampai kita salah bahasa, ya, salah bahasa, salah niat. Jangan sampai niatnya memuliakan bulan Maulid, bukan bulannya yang dimuliakan sebenarnya, tapi kelahiran Nabi Muhammadnya. Makanya tidak heran walaupun misalkan ayeuna bulan silih mulut, bulan Rajab sugan bade muludan sok mangga, penting mah niatna hate sing ikhlas. Al ikhlasu azzu syai'in di dunya. Ari ikhlas teh eta anu panglangka-langkana di dunya. Ayeuna modelkeun kawin mah can asup langka mun dibandingkeun ikhlasna ya. Bisa jadi di luar negeri sana ada yang kayak Kawidi, jangan apa ya, ya. Nah, Maulid ini mempunyai tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Ya, jadi Rasulullah itu menjadi patokan bagi kita semua, baik dari akhlaknya, segala rupanya pokoknya. Jadi patokan kita, puguh jadi patokan deh. Dan tadi teh disebutkan Rasulullah mah alladzi kana hayatuhu mamlu'atan bi makarimil akhlaq wa mahasinis sifat ya. Jadi lahirnya Rasulullah teh bukti, turunna Nabi Muhammad ke dunia teh bukti mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai sifat yang bagus ya. Makanya perlu kita contoh. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Desa Cigombong Al Mukarram Abi wa Umi, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK Yasna Cigombong, juga guru-guru beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, Ketua Ibnu dan jajarannya, dan tidak lupa pula kepada
banin dan banat, juga siswa dan siswi yang semoga selalu disehatkan badannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kantongnya, apa kantong kosong, kusabab kantong kosong awaknya bilu gering kadang mah gitu ya. Kantong kosong terdahar gering ya, kan perlu loba duit ini ya. Nah, berkaitan dengan sehat ya, banyak keterangan-keterangan ya yang bertolak ya. Jadi aya nu ngomong kudu kieu, aya ngomong kudu kitu, nah masalah sehat teh cenah homo aya dina usum corona ieu. Usum corona ieu dan ya ada yang katanya gak usah keluar, diam aja di dalam, di luar banyak corona. Ada juga yang berkata keluar mah keluar we, dan gering mah Allah cenah ge. Dan jadi aya dua dirinya tanya. Ada dua kontra ya. Mana kudu urang diturutan teh cenah, mana bani. Nah, jadi sebenarnya kan Islam itu terpecah belah menjadi beberapa golongan. Nah, ada beberapa firqah, salah satunya ada Jabariyah dan Qadariyah. Jadi salah dua sebenarnya, salah satu Qadariyah, ada Jabariyah ya. Ada yang mengatakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah teh lain saukur ciptakeun sagala ieu nageuna kalakuan urang teh di dunia teh sampai geus diatur ku Allah. Matakan aya nu ngomong kaluar mah teu naon ari Allah kan berkehendak mah cenah ge naon moal teh ka corona. Aya hiji deui ngomong ge ada satu lagi yang berkata katanya Allah hanya bertugas menciptakan, adapun kehidupan kita di dunia itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, jadi ada dua pendapat yang bertolak. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip tawasul, berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah ge lain ngadurkeun ya. Di tengah-tengah ngadurkeun kosmekdon. Ya, tapi di tengah-tengah itu mempertimbangkan ya, ambil yang baik dari keduanya gitu. Makanya dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan yang namanya hakikat dan syariat. Nah, ada dalam usaha pun perlu usahanya juga doanya. Nah, itu masalah apa? Oh, nah, nu penting mah yang nama orang pasrah ka Allah ya, loba ibadah, loba beramal saleh. Jangan lupa juga baca Quran. Dan cenah ge keteranganna khairukum man ta'allama bil Quran wa amala. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Nah, ya jadi saking dahsyatnya Al-Quran, saking hebatnya Al-Quran, sehingga orang yang membaca dan mengamalkannya bisa disebut sebagai orang yang terbaik. Emang naon cenah Al-Quran teh tidak bisa disebutkan dahsyat, tidak bisa disebutkan hebat cenah. Naon Al-Quran teh? Nah, Al-Quran bisa disebut kalam Allah ya, bisa disebut kalam Allah, walaupun kalam dalam kitab dijelaskan katanya sifat kalam dalam kitab itu apa? Bukan huruf, bukan suara, la sautin wala harfin, ya kan? Bukan huruf, bukan suara. Artinya Al-Quran ini sudah bentuknya bentuk kalam Allah. Adapun Allah itu sampai sekarang masih berfirman ya, bahkan sampai nanti hari akhir pun masih tetap berfirman. Kalau Al-Quran itu bukti kalamnya Allah. Nah, kalam ini pernah saya bahas di sini ya, terbagi menjadi bila ditanya pengertiannya itu terbagi menjadi beberapa pengertian ya. Ada yang namanya menurut bahasa, ada juga yang menurut istilah. Nah, sebenarnya perlunya bahasa itu ya, mungkin kalau kita tidak punya bahasa kan susah juga. Nah, bahasa juga kalau tidak punya istilah susah. Contoh saja sebuah nama seseorang itu merupakan sebuah istilah. Nama saya saja misalkan Rohim, nama saya Rohim, artinya penyayang misalkan. Jadi mungkin saya diberi nama Rohim itu harapan orang tua saya
saya itu harus menyayangi semua orang, sayang sama banin. Ya, nah, jadi makanya saya disebut rohim. Tapi walaupun misalkan saya bukan seorang penyayang, misalkan saya orang yang keji, ya, orang yang keji, saya masuk ke gangster misalkan suka bunuh orang, nama saya tetap rohim. Tidak bisa ketika saya jadi pemarah diganti namanya menjadi godong. Tidak bisa, ya, tetap rohim karena itu sudah menjadi istilah, ya, sudah menjadi istilah. Mungkin bisa saja dimasukkan itu kepada julukan. Contohnya Rasulullah punya julukan Al-Amin karena kejujurannya, Abu Bakar As-Siddiq karena kejujurannya, sama Abdul Rahim pula Al-Godok, ya. Nah, ya misalkan Kawiti, Kawiti yang tampan, ya, istilah. Jadi tadi ada yang namanya secara bahasa, ada juga secara istilah. Menurut bahasa itu kalam al-qawlu aw makana muhtafiyan binafsihi, ya. Jadi sebuah ucapan kalam itu kalau menurut bahasa, atau ucapan lain tapi bisa merek paham, bisa merek paham kanu sejen ku ayana awakna eta. Contohnya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas, ku ayana lampu lalu lintas di jalan, mereka paham ke orang misalkan lampu merah, orang kudu berhenti, misalkan lampu hijau, orang kudu maju. Tapi bisa jadi kalau misalkan orang yang tidak paham dengan lampu merah itu tidak bisa disebut kalam, ya. Sebagai naon barang-barang masa lampu selagi cenderung dengan timah, ya, itu. Dan yang kedua, menurut istilahku terbagi menjadi 4 bagian istilah menurut ulama ahli fikih, ulama ahli usul fikih, ulama ahli nahwu, ulama ahli tauhid. Jadi ada indal fuqaha, ada indal lugawiyyin tadi menurut bahasa, indal fuqaha, ada indal nahwiyyin, ada indal mutakallimin. Nah, terus yang menurut fikih, indal fuqaha, menurut ulama ahli fikih, yaitu naon cenah kamari geus pokokna mah nu artina teh sesuatu, ya, ucapan yang bisa membatalkan pada sholat walaupun hanya sehuruf tapi mengandung arti. Kalau 2 huruf walaupun tidak mengandung arti itu tetap membatalkan pada sholat, itu sudah bisa disebut kalam. Contoh yang 1 huruf seperti lafaz ki itu fi'il amar dari lafaz wiqayah. Fi'il amar itu sudah sepaket fi'il dengan fa'ilnya, cuma fa'ilnya dibuang, kayak kamu dibuang sama kekasih kamu. Jadi bukan ini sih, bukan dibuang sebenarnya, tapi sudah sepaket itu. Walaupun hanya ki tapi sudah memberi paham, maka bisa membatalkan pada sholat. Padahal dari sholatnya ulah bakal ngobrol, ya, batal. Atau misalkan min, kalau min itu kan 2 huruf, mim nun, ya, ada 2 huruf. Itu tidak mempunyai arti kalau min misalkan ada min, apalagi yang 2 huruf itu. Dan yang lainnya adalah pokok namanya min. Nah, ini tidak punya arti dari, tapi arti di sini itu bisa memberi paham. Maksudnya kayak misalkan minal madrasati, lalu kan memberi paham dari sekolahan. Kalau min doang dari naon berarti. Nah, yang ketiga yaitu indad nahwiyyin itu ketika dilihat dari segi nahunya, kalau indad nahwiyyin, dan kalau menurut nahunya yaitu mana cenah eta mana jurumiyah teh al kalamu huwal lafzul marakabul mufidul bil waraqi cenah ge. Tapi cenah alfiah mana cenah kalamuna lafzul mufidul kasafi cenah ge. Jadi cenah alfiah mah cuma aya 2, ya, lafaz jeung nanti mufid, ya, lafaz jeung mufid doang, murakkab enggak ada, wadok gak ada. Maksudnya apa? Karena kalau sudah mufid biasanya
sudah murokab, lafaz dan mungkin sudah murokab. Dan mual ayat ya, misalkan hiji kalimat tapi mereka paham mual ayat pasti terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Anapun anu tadi ki teh apapun asal nama 2 kalimat ki anta asal nama gitu. Nah, katakan dina contoh nage kastakim seperti lafaz istaqim itu tadinya istaqim anta begitu. Yang keempat yaitu indal mutakalimin menurut ulama ahli tauhid nyata huwa sifatun qadimatun fi haqqihi ta'ala, yaitu sifat yang tetap yang terdahulu di pada zatnya Allah Ta'ala. Ya, kalau eta yang menjadi sifat Allah nu tadi teh buktina nyata Al-Qur'an. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dikoreksi, tapi jangan sekarang ya, nanti aja. Allahumma fiqh ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.